Halo guys, welcome back di channel Jason Armus. Hari ini gue pengen ngebahas soal utang. Bagaimana pendapat gue soal utang, dan gimana kalau kita punya utang, solusinya itu seperti apa. Oke, jadi ngebahas soal utang sendiri, utang itu ada yang produktif dan ada yang konsumtif. Mungkin kalian udah pernah dengar penjelasan gue sebelumnya. Nah, ketika kita mau mengutang, kita harus berpikir gimana cara kita untuk membayarnya. Mampukah kita untuk membayarnya? Kalaupun kita sudah terlanjur untuk berhutang, bagaimana nih solusinya? Solusinya adalah kalian perlu ingat, utang yang kalian bayarkan itu maksimum sekitar 30% setiap bulannya. Maksimum ya, kalaupun ini 36 lah, itu udah sangat mentok. Jadi kalian harus bayar maksimumnya segitu. Kalau bisa lebih kecil daripada itu. Setiap bulan kalian cicil, ya. Jadinya buat apa sih? Supaya bisa ringan ke depannya. Dan kalaupun sebenarnya kalian konteksnya nih punya duit semua untuk membalikan utangnya sekarang, kalian harus pikirin, kira-kira ketika kita membayarkan semua utang tersebut sesuai dengan nominal yang diminta, apakah besoknya kita bisa makan ataupun tidak gitu. Apakah kita masih bisa berkehidupan ataupun tidak, cukup ataupun tidak. Kalau tidak, kita angsur. Utang itu kita angsur. Berapa yang kita mampu, oke. Kebutuhan berapa, buat utang berapa, buat keinginan berapa, buat investasi berapa, buat saving berapa. Jadi kalian harus bagi-bagi proporsi ini. Nah, setiap orang memiliki proporsi yang berbeda-beda, gitu kan. Tapi alangkah baiknya tuh kalian udah bikin sebuah ledger atau kalian tuh bisa bikin sebuah catatan. Jadi pengeluaran fix setiap bulan tuh kalian berapa. Itu termasuk juga utang kalian masuk situ ya. Jadi kalian udah bisa sisihin dari awal. Jadi nggak ada tuh istilah duitnya udah kepake lah atau apa gitu. Nah, itu presentasenya bisa dihitung dari sana. Idealnya sih sekitar segitu ya, 30% setiap bulannya kalian bayarin buat utang. Tapi kalau misalkan utang kalian di bawah dari 30%, bagus gitu. Jadi nggak mesti kalian harus membayarkan semua utang kalian langsung sekarang juga. Kecuali kalian mampu. Mampu artinya apa? Mampu artinya adalah ketika kalian membayarkan utangnya sekarang, besok kalian masih bisa hidup, masih bisa berkehidupan, masih bisa jalan lah. Tapi kalau kalian belum mampu, angsur aja. Jadi kayak misalnya setiap bulan berapa, 500.000 atau berapa, kalian cicil aja. Lama-kelamaan nominal yang besar pun jadi kecil ketika kalian cicil. Nah, kalau untuk utang sendiri, alangkah baiknya kita nggak mengutang. Jujur aja ya, karena alangkah baiknya kita nggak mengutang. Karena kalau mengutang itu tuh sesuatu hal yang, apa ya, is last option aja. Maksudnya kayak jawaban terakhir atau pilihan terakhir gitu loh. Karena mungkin lo mikir kayak, ya udahlah, gampang kita ngutang, nanti ke depannya kita bayar. Tapi itu ketika kita mau bayar, itu susah. Nyarinya juga susah. Ya kan, kita juga mau dapat income juga mungkin rata-rata pas-pasan. Karena logikanya ngapain kita utang kalau misalkan kita punya income lebih gitu. Kecuali mungkin kalian mau membesarkan usaha kalian. Tapi itu pun juga ada beberapa perhitungan gitu. Nggak sembarangan lu, ya udah gue ngutang, terus gambling, besok bayar atau enggak. Menurut gue itu nggak tepat. Yang tepat itu adalah kalian memperhitungkan gimana kalian membayarnya, bagaimana caranya, berapa yang harus kalian angsur, kalian sudah tahu. Jadi utang itu bakal terselesaikan. Tuh. Nah, gunanya dana darurat ini sebenarnya bisa dialokasiin supaya menghindari utang-utang ini. Gitu. Jadi kalau kalian udah punya dana darurat, ternyata ada satu kebutuhan yang memang urgent, kalian nggak perlu larinya ke utang. Gitu. Kalian bisa pergunakan dana tersebut. Tapi kalau misalkan kalian nggak ada, pasti larinya ke sana. Dan gimana caranya? Itu tadi gue udah kasih tahu. Mudah-mudahan setelah ini lo udah tahu nih gambarannya. Gue harus ngapain sekarang gitu kan. Dan kalaupun gue punya utang, gimana caranya untuk keluar daripada lilitan ini? Caranya, gue recap lagi ya. Yang pertama, lo harus bikin satu catatan keuangan. Catatan keuangan itu berapa pengeluaran lo setiap bulan, berapa keinginan lo apa aja, ya entah lo mau beli apa, lo taruh, terus juga buat investasi dan saving berapa, gitu. Nah, setelah kalian udah iniin, ya udah, baru kalian bisa tahu nih berapa yang harus kalian sisihkan buat utang itu, gitu. Nah, itu proporsi itu bisa berbeda-beda ya. Ada orang yang bilang 50 30 20, 50% buat kebutuhan, 30% buat keinginan, dan 20% buat
saving. Saving itu include sama investing juga gitu. Ada juga yang berpendapat beda lagi, untuk kebutuhan 60%, untuk investasi cuma 10%, sisanya buat keinginan gitu. Ya kayak gitu. Itu varian ya. Tapi penting banget kalian untuk mencatat pengeluaran kalian. Jadi ketika kalian dapat gaji, yang kalian lakukan adalah melakukan pembayaran semua itu. Jadi kalian tidak memakai uang yang seharusnya kalian tidak pakai. Oke guys, kalau kalian merasa video ini tuh sangat bermanfaat dan lo pikir ini bagus nih untuk di-share ke teman-teman lo share aja ya. Dan jangan lupa lo untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.